Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca tulisan di medsos yang bunyinya demikian: Omnibus tidak sama dengan halte bus. Sebuah tulisan yang menarik yang saya gunakan sebagai judul Sapa Gembala pada hari ini. Unjuk rasa adalah ungkap perasaan masyarakat, dan sebagai ungkap rasa ia netral, ia tidak punya nilai moral. Perasaan diekspresikan bisa lewat tulisan, bisa lewat orasi, pidato, atau aksi-aksi teatrikal dengan tujuan menyampaikan apa yang ada di hati kita sebagai anggota masyarakat. Itu semua dilindungi undang-undang. Tetapi apabila unjuk rasa disertai caci maki, disertai provokasi, serta ujaran-ujaran kebencian, mengganggu aktivitas masyarakat, menimbulkan kemacetan, pengerusakan dan pembakaran, menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, serta tindakan-tindakan anarkis lainnya, sehingga seseorang tidak bisa membedakan mana omnibus dan mana halte bus, maka tindakan tersebut punya nilai moral. Itu tidak baik, tidak dibenarkan, dan merupakan tindak yang tidak beradab. Bukankah halte bus dibangun dari dana masyarakat yang dikumpulkan melalui pajak? Dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi kalau marah terhadap pengesahan omnibus, tapi yang menjadi sasaran adalah halte bus, bukankah itu mengungkapkan tindakan bodoh dan tidak berpendidikan? Dalam Alkitab kita mengenal beberapa unjuk rasa dari umat Allah. Ada yang berpuasa, tidak makan dan tidak minum untuk mengungkapkan rasa sesal atas dosa yang diperbuat, atau tidak makan dan tidak minum untuk mengungkapkan kesungguhan hati ketika kita memerlukan sesuatu, merobek pakaian dan melumuri muka dengan debu dan abu ketika kita merasa menjadi manusia yang tidak berharga. Alkitab tidak mengajari kita untuk membakar rumah Allah supaya Allah tergerak hati kepada kita, atau menganiaya hamba Tuhan supaya Tuhan turun tangan menghampiri kita. Jadi sangat memalukan di mana orang tidak bisa membedakan omnibus dan halte bus. Lalu di bagian depan ada gambar salib berkibar. Unjuk rasa membawa simbol agama oleh ormas yang membawa bendera agama, tapi pelakunya tidak belajar tentang nilai-nilai agama yang dibawanya. Unjuk rasa bukan alat untuk memaksa, sebab rasa tidak boleh berjalan sendiri tanpa pertimbangan. Unjuk rasa adalah salah satu sarana yang Tuhan anugerahkan agar kita dapat berpikir dengan lebih tenang, menimbang dengan lebih utuh, dan sarana yang Tuhan anugerahkan supaya kita hidup dapat saling bertaut satu dengan lainnya. Setelah unjuk rasa yang tertib, baru kita duduk bersama untuk menguji setiap pertimbangan. Dan dalam menguji setiap pertimbangan menjadi penting apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Tuhan memberkati kita semua.